Iya. Kumaha Bapak damang kamari abdi kali itu Bapak tetep penak. Sibuk. Ibu, alhamdulillah. Pak, silakan Pak. Ini ininya, penasihat hukumnya. Iya. Ya, emang enggak Pak? Bapak sehari-hari kerjanya apa? Kerjanya supir, Pak. Supir? Iya. Usia berapa masih nyopir? 50 lang. Ada 55, 56 Bapak? 56. 56 usianya sama dengan saya, beda setahun. Supir mobil pribadi, mobil gede. Mobil box. Mobil box. Bapak Jawa? Jawa. Mana Jawanya? Majenang. Oh, Majenang ya. Ibunya orang Bandung. Subang. Subangnya mana? Sompi. Situ deket kota. Iya, tadi juga saya lewat. Oh, tapi masih ada keluarga di Sompi, di Subang. Masih, cuman adiknya sama bibinya. Adiknya ibu. Iya. Berarti kan bibinya Vita Iya. di Subang, Iya. ada di Sompi. Ada. Oh. Kemudian Vita itu anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Yang adiknya masih ada. Masih ada. Sekarang sekolah. Mau SMP besok. Udah, masih kecil dong. Iya, baru. Oh, mau SMP. Iya. Oh, adiknya Vita itu. Iya, adiknya lagi kan 4 kita. Oh, Vita punya adiknya 3. Iya. Iya. Kan punya kakak 1, Dua. adiknya 2, kakaknya kan yang suaminya Teteh. Tapi Teteh bagus, detil loh. Sangat sayang sama adik ipar. Iya, Hebat makasih. loh. Nah kemudian Vita itu dulu pergi dari rumah, bawa baju nggak? Bawa. Oke, bawa baju. Iya. Nah ketika pergi dari rumah bawa baju, Vita itu posisinya sudah punya kosan belum di Bandung? Artinya gini loh, posisi Vita dengan Bapak ketika bawa laki-laki ya, Iya. mengenalkan pada Bapak sebagai pacar baru atau apalah. Iya. Kemudian dia pergi itu, pada waktu itu Vita itu sudah dalam posisi punya kosan di Bandung tidak? Udah. Artinya dia itu sehari-harinya di Bandung, di kota. Kerjanya tuh di PT apa teh? Nabati. PT Nabati, kantor pusatnya di Pasteur. Iya. Di Pasteur. Nah, sekarang perusahaannya masih ada. Ada. Apa nama PT-nya? Nabati itu. PT Nabati. Oke. Nah, dia sudah kos di Bandung. Udah. Nggak sudah kos di Bandung. Artinya tidak tiap hari tinggal di rumah Bapak. Iya, paling kalau waktu pulang seminggu sekali. Oke. Seminggu sekali berarti pulang, ya kan? Seminggu sekali suka pulang, artinya dia sudah menjadi perempuan yang mandiri, punya pekerjaan, punya penghasilan, dan punya kontrakan sendiri di kota Bandung. Di mana di kota Bandung kontraknya? Di belakang Pasteur itu, di kantor yang pusat. Oh di belakang kantor pusatnya. Iya. Oke, sudah di situ kan? Iya. Nah, waktu bawa laki-laki namanya Topik ke Bapak, ketemu nggak dengan Bapak? Belum pernah ketemu, tapi udah pernah ke rumahnya ketemu sama istri saya. Oke, artinya pernah ke rumah Bapak, Iya. ya kan? Ketemu sama Ibu. Iya. Waktu sama Ibu, dia dikenalin sebagai pacar. Ya, enggak juga sih, siapanya kita itu katanya buru-buru. Oh, Iya. temen deket aja. Iya. Habis itu berangkat lagi biasa, Iya. karena disangkanya mau kembali ke kontrakan Iya. di Bandung. Iya. Artinya tidak dalam posisi mau pergi nih, kan gitu loh. Iya. Kan persepsi publik, saya kan mencoba menjawab persepsi publik. Persepsi publik itu kan pergi dari rumah, berarti ini tidak pergi dari rumah. Tidak. Artinya dia akan kembali ke rumah kontrakannya. Betul. Setelah itu tidak balik lagi. Itu terakhir kali kita ketemu sama Oke. korban. Nah, Bapak ini kan anaknya mungkin biasa bertemu dengan Bapak berapa minggu sekali? Ya, waktu masih itu sih seminggu sekali. Seminggu sekali, oke. Kan dulu punya biasa seminggu sekali ketemu. Iya. Nah, sejak peristiwa itu tidak bertemu dong berbulan-bulan. Iya, ya sampai 2 tahun jalan lah. Oke. Pertanyaan saya adalah Bapak berusaha menyusul nggak ke rumah kontrakan? Waktu itu disusul udah nggak ada, udah pergi dari situ. Jadi waktu itu kan di dekat kontrakan kerja, itu udah pindah sama temennya itu. Oke. Kan anak Bapak itu biasa pulang, Iya. kemudian tidak pulang. Iya. Dalam waktu berapa minggu tidak pulang, Bapak menyusul ke rumah kontrakan? Iya. Berapa waktunya?
izin boleh? Boleh sok jelasin. Jadi sebenarnya gini, pas pertama dia pulang pas terakhir dia pulang ke rumah itu dia kan izinnya mau nonton konser sama si pelaku ini kan. Izin nonton konser. Setelah itu kan kami tidak bertemu lagi kan. Tahu-tahu ada yang telepon. Mah katanya Vita mau kerjanya dipindah lagi ke Majalengka. Ada lagi kan, berarti yang di Majalengka kan. Pindah katanya kerjanya di Majalengka. Oh ya kita pikir ya memang bekerja sih. Oke, kata mama nggak apa-apa, pulang dulu nggak kayak gitu. Enggak mah, dari Pasteur langsung ke Majalengka katanya. Butuh perbantuan cepat di sana gitu, sekitar 2 atau 3 bulan katanya di Majalengka. Oh oke, kata mama, ya nggak apa-apa. Karena memang kita pikir memang bekerja dari situ, tapi dari situ mulailah nggak ada kabar. Nah ini makanya saya tanya ke bapak, kan bapak anaknya tidak pulang tuh. Ya. Ini lagi ngukur perasaan seorang ayah, apalagi anak perempuan. Ya. Pada saat anak perempuannya tidak pulang seminggu, tidak pulang 2 minggu, kan ada cemas, Pak. Ya. Nah pertanyaan saya adalah, apakah kecemasan bapak diwujudkan dalam bentuk nengok nggak ke rumah kontrakannya? Suami saya yang ke sana. Ini Hah? Suami saya yang saya Oh, suruh. suaminya yang ke sana. Iya, ke kosan. Ke kosannya. Ada di kosannya. Nggak ada, sudah tidak ada. Pada saat di ke kosannya tidak ada, kemudian dikontak Iya. HP-nya. Iya. Terus ketika dikontak HP-nya, jawabnya apa? Dia kerja di Majalengka. Oke, sudah pindah kerja di Majalengka. Disusul nggak ke Majalengka? Enggak, kita nggak tahu. Nggak ditanya Majalengkanya di mana. Ditanyain tapi nggak dikasih. Nah itu kan maksud saya, bapak mah sudah terjadi, ya kan? Peristiwa bapak, peristiwa teteh sudah terjadi. Saya itu lagi memberikan pelajaran pada seluruh masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia. Peristiwa ini tidak boleh ada. Artinya bagi orang tua yang anaknya tidak ada kabar, nanti harus segera disusul dan dicari. Gitu loh Pak. Saya mah kalau bapak mah sudah terjadi, ini maksud saya ini adalah gambaran untuk kita semua ke depan. Karena bisa jadi yang berperilaku seperti ini nanti banyak seiring dengan era yang kayak gini nih. Era kayak gini. Nah, kemudian habis itu tidak nyusul ke Majalengka. Tidak. Tapi ketika dia di Majalengka masih normal kirim kabar. Kabar sebulan sekali. Sebulan sekali itu ngasih kabar. Oke, sebulan sekali ngasih kabar via WA. Ya WA. Ke siapa? Ada kadang ke suami saya karena yang getol nanya Nyari. kabar sih suami. Saudara laki-laki pasti sayang sama adik perempuan. Iya, betul. Itu psikologinya begitu. Getol nyari kan. Nyari. Iya. Nah, kemudian ngasih kabar tapi tidak menjelaskan di mana. Tidak. Ya kita pikir kan memang lagi bekerja. Tidak ada rasa curiga nggak? Ada, saya justru bilang ke suami. Oh, Ya, teteh ya yang punya perasaan Iya. nggak enaknya. Coba cari, aku bilang gitu. Mana tahu Vita masih ada di kosan yang di Pasteur itu. Mungkin dia masih di kosan tapi dia nggak mau bilang ke kita. Tapi disusul lah ke kosan. Kok disusul? Itu ke sudah kosan. berapa bulan setelah Berarti hilang? 4 bulan. Udah lama ya. Iya, 4 bulan. 4 apa 5 bulan gitu. 4-5 bulan disusul. Iya. Tidak ada. Tidak ada, tapi barang-barangnya kan ada Oke. di kosan, cuman nggak ada bajunya aja. Kosannya belum pindah. Iya, sudah nggak ada pokoknya. Tapi barang-barangnya kata penjaga kosannya nggak dibawa, yang dibawa cuma baju aja. Kan kalau nggak dibawa berarti statusnya masih kos. Udah dipindahin, maksudnya si barang-barangnya udah Di situ? dipindahin di gudang, Oh, di gudang. Emang nggak dibawa katanya, udah nggak kesini 5 bulan tapi baju-bajunya nggak ada katanya. Cuman barang-barangnya ini yang ada. Nelfon lah suami, langsung nelfon ke Vita. Diangkat. Diangkat. Vitanya ada ngomong. Ada tak tadi ke kosan. Oh nya aya naon cenah gitu. Nya neangan we sudah teh aya di kosan. Kan geus ngomong cenah di Majalengka. Nah atuh barang-barangna bete dibawa si ate gitu. Berarti Vita waktu itu ketika telepon masih dalam keadaan sadar dong. Masih. Artinya bisa, mohon maaf ya, bisa jadi lagi menikmati rasa bahagia. Mungkin ya. Karena awal, Iya. belum ketahuan kelakuan gitu loh. Masih menikmati rasa bahagia. Itu kenapa nggak cerita ke orang tua? Kalau bisa mungkin Ya, terus kemudian setelah itu udah
di ini lagi nggak? Komunikasi jalan? Enggak, habis dari itu tuh nggak ada lagi. Curiganya tuh kenapa? Biasanya kan kita setiap hari tuh nge-WA kan biasanya nanyain kabar ponakannya, nanyain lagi apa gitu, biasa kabar-kabaran kayak gitu. Terus biasa kan memang suka ngirim kan sebulan sekali gitu. Sekarang udah nggak ada ngirim, hilang? Dari situ nggak ada. Kemudian menghubunginya setelah itu dia masih menghubungi lewat apa? WhatsApp. WA aja, tidak telepon? Tidak. Ke siapa? Ya gitu, ke papa kadang, ke saya, ke kakak. Enggak, saya ada nggak berusaha untuk mencari? Ya itu Pak, dari situ kan nyari dulu kan ke kosan kan. Habis dari itu enggak, kita masih kerja di Majalengka itu, pulang kapan kata A gitu. Enggak tahu, katanya masih sibuk. Gitu aja terus alibinya tuh gitu, masih sibuk katanya. Oke, kita kan pikir memang masih di sana kan. Sudah terus lama-lama terus kok masih ganjel ya gitu. Ya coba dicari aja ke nabatinya kata saya teh. Tanyain ke teman-temannya, bener nggak Pita dipindah ke Majalengka? Akhirnya ke pabrik? Akhirnya ke pabrik. Itu sudah berapa bulan setelah peristiwa? Nggak lama dari situ kok, nggak lama dari Ya 4 bulan ada? 6 bulan lama. 6 bulan datang ke pabrik. Status di pabriknya masih kerja? Sudah tidak ternyata. Pasti tanyain, ternyata sudah tidak, resign 4 bulan yang lalu. Yang nganternya pun surat resignnya itu si cowok. Ya artinya bahwa ketika 3 bulan pindah ke Majalengka itu berarti sudah mengundurkan diri. Iya. Nah pertanyaannya adalah kok sampai nggak cerita mengundurkan diri? Kan waktu masih telepon, berarti Vitanya ikut bohong berarti gitu loh. Iya gitu. Iya. Bisa terhipnotis, bisa tergoda, bujuk rayu. Oke. Nah kemudian sudah tahu kan Vita itu mengundurkan diri dari pabrik. Kemudian ngakunya, berarti kan sudah tahu bohong dong. Sudah. Setelah itu apa yang dilakukan oleh keluarga? Nyari, dari situ nyari di media sosial, saya viralin di IG. Saya bikin captionnya tuh hilang, adik kami hilang dibawa kabur. Kami ininya dibawa kabur oleh si lelaki ini gitu, si foto itu laki-laki itu. Rame kan akhirnya, karena di share-nya di grup tempat suami kerja gitu, maksudnya kan suami Gojek kan, di grup di share di grup Gojek, di Facebook, di Instagram, rame akhirnya banyak yang nge-repost. Terus katanya kan si laki-laki ini tuh salah satu anggota Ormas. Ormas apa? Boleh disebut? Sebutin aja. PP katanya gitu. Ada sebutin aja. Salah satu anggota PP. Kebetulan Kata siapa itu? Katanya sih pas ngasihin surat resign itu pakai baju PP gitu. Oh. Ya. Terus suami ada temen kan yang sama anggota PP juga, ditanyain lah, mungkin di share sama temennya, nyampe mungkin ke si pelaku. Akhirnya malamnya telepon lah, si korban ini nelpon ke suami, marah-marah, bilang kalau dia tuh nggak hilang, dia nggak mau dicari katanya. Saya nggak hilang, saya bekerja gitu. Loh, kalau bekerja kenapa bilang ngebohong, kata suami saya. Kenapa kamu masih bilang kerja di Nabati, ternyata enggak. Saya kerja di Jakarta katanya. Sekarang saya kerja di Jakarta, saya cuma nggak mau jadi beban pikiran orang tua aja. Saya udah nggak nyaman kerja di Nabati, dia bilang gitu. Loh kenapa harus bohong, kata si A, ngomong aja. Iya gitu, intinya dia nggak berbicara jujur lah. Artinya ketika ngomong saat itu dia dalam posisi ditekan atau memang dia juga dengan penuh kesadaran? Kurang tahu sih sepertinya. Nah, kemudian kan berarti udah lewat 6 bulan tuh. 7 bulan, 8 bulan masih dicari? Enggak, dari situ didiemin aja. Karena kita kan nyangkanya memang kerja di Jakarta kan. Dia bilangnya kerja di Kompas ya kan. Kompas TV katanya. Kerja di Kompas TV. Bapak sampai nyari kok ke Kompas ke sana. Bapak ke Kompas TV? Ke mana Bapak waktu itu? Saya waktu itu ke adik saya ke situ. Dia bilang, "Kang, udahlah sini mah nggak bisa dicari, Jakarta mah seluas kayak yang di Bandung gitu ya." Ya udahlah, saya pulanglah lagi ke Bandung. Nah kemudian nggak ketemu di Kompasnya? Enggak ketemu. Oke. Lapor polisi nggak? Enggak. Karena pas saya bilang pulang ya tak, kalau enggak saya lapor polisi. So, coba aja kamu berani kalau lapor polisi, kata adik saya. Kalau kamu sampai lapor polisi, saya nggak akan pulang.
Kan kalau lapor polisi kan jadi ketahuan di mana titik koordinatnya. Nah, kemudian lebaran nggak balik kan? Enggak. Nah, itu lebaran nggak balik gimana reaksi keluarga? Sedih Pak, sedih. Cuman mau gimana? Karena Nah, waktu lebaran nggak balik, ada komunikasi waktu lebaran? nggak ada. Akses ke dia tuh susah sekali Pak. Semua kalau setiap kali dia sudah menelpon, nggak jarang menelpon, setiap kali dia sudah memberi kabar gitu WA, sudah habis itu nggak aktif. Entah diblokir atau nomornya tidak aktif. Ya kalau WA kan bisa jadi sudah bukan dia lagi yang bikin. Iya. Memang dari situ pun Pak, dari awal dia ini pun Gini. sudah tidak bisa. Terakhir pada bulan keberapa setelah pergi dari rumah masih bisa telepon? November kalau nggak salah, November 2024. Oke. Kalau nggak salah. Berarti sudah hampir setahun. Belum, kan dia keluar dari rumah itu bulan Juni ya Pak. Juni 2024. Oke. Keluar dari rumah, berarti Iya. masih bisa. Masih pilgub itu. Masih bisa nelpon itu. pas Juli, Agustus, Juni. September, Oktober, November. Iya. Ya, bulan kelima. Iya, Bulan kelima itu masih bisa telepon. masih. Bulan keenam udah nggak bisa. Iya sih. WA aja, nggak pernah WA, telepon. Iya, WA dari situ tidak pernah telepon. Sama sekali. Sama sekali. Dari situ pun memang diajak pice tuh nggak mau. Nah, sekarang kan nggak ada rasa curiga tuh. Kok nggak bisa di WA, nggak bisa Curiga, lapor polisi? Cuman kaminya nggak tahu gitu harus ngapain. Curiga dari awal, saya sudah curiga. Ini kayaknya laki-laki nggak benar. Pas dia pertama kali sekali dia mengupload foto laki-laki itu, saya udah curiga Pak. Saya udah bilang sama suami saya, ini kayaknya laki-laki nggak benar deh. Aku bilang gitu. Kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Ya nggak tahu, feeling aja, nggak jelek aja gitu ke laki-laki ini tuh. Udah ngomong ke mama juga, saya udah ngomong, mah mungkin nggak ya kalau misalnya Pita itu disekap. Saya udah bilang kayak gitu ke mama. Iya teh, katanya mama juga takut katanya gitu. Tapi ya namanya gimana ya Pak, nggak bisa, kita nggak ada kekuatan buat ngapain nih, kita harus ngapain tuh. Ya kenapa nggak lapor? Ya karena kan takut juga kan, takut karena ada ancaman. Ya silahkan saja kalau berani melapor. Yang bilang silahkan saya kan. Kita sendiri yang bilang. Ya, yang ancamnya siapa kalau gitu? Kalau kalimatnya silahkan aja kalau berani melapor kan berarti ancaman. Tapi kita nggak akan, tapi saya nggak akan pernah pulang selamanya gitu. Saya mungkin ditekan kali ya sama pelaku. Ya soalnya waktunya lama teh. Kan usaha bisa dilakukan, bisa diambil. Usianya berapa sekarang? Sekarang 29. Apalagi kan bapak sebagai orang tuanya kan waktu itu anak hilang perempuan loh, hilang anak perempuan. Kemudian itu betul-betul WA aja. Nah sebelum terakhir peristiwa ngirim WA, kan laki-lakinya ngirim WA anaknya dirawat. Iya. Nelpon, ada yang nelpon ke bapak. Nelpon ke bapak, laki-laki. Laki-laki Pak. Bilangnya apa nelpon ke bapak? Jadi katanya dia bilang kan, udah sekarang jangan mikir Pita. Ya doakanlah Pita yang terbaik. Pita sendiri katanya baik-baik saja. Main aja sama papa sama mama. Terus? Ya kita di bahasa udah nggak nyambung lagi. Dibilangnya kan waktu di rumah sakit. Ini waktu di rumah sakit. Oh, waktu di rumah sakit. Pertama kali ada yang telepon dari rumah sakit gimana Oh bilangnya? ya. Ah. Jadi saya habis sholat maghrib, saya di sholat maghrib lah ya. Dia bilang, halo, ini keluarga Yopita. Oh ya, Papa sekarang ke Hasan Sadikin ke IGD langsung aja. Soalnya Pita katanya kena kecelakaan. Jadi Bapak langsung aja ke sini ke IGD. Saya langsung dicekek, sama dia juga dipantau, di mana Pak, gitu ya. Dikira condong di sini. Nah, saya udah nepi nih, udah sampai. Iya Bapak langsung aja masuk. Yang boleh masuk kan katanya orang tuanya. Nah, katanya mau dioperasi. Nah, saya masuklah. Nggak masuk. Saya ketemu anaknya, saya juga nggak kuat dah. Posisinya udah ya bisa kayak gitu ya Pak. Rambut timbal segala. Nah, ini juga kayak gembel lah. Ya mungkin sekian tahun kita disekap mungkin. Nah, saya pingsan, terus saya berdiri lagi, terus kata istilahnya udah Papa pulang dulu lah, jalannya hati-hati. Ya saya pulang, saya telepon lagi, itu udah nggak nyambung lagi. Ya kalau saya sih melihat secara psikologi kelihatannya kan ketika sudah ribut, menganiaya segala macam lah, saya nggak tahu urusannya. Kemudian si laki-lakinya panik. Karena panik bingung. Karena bingung mau ngapain? Ya akhirnya mungkin disiksa di situ aja udah, dikasih makan,
sudah nggak diurus lagi. Mungkin bisa jadi nggak mandi, Iya, iya emang. nggak apa. Jadi sudah kayak gembel kan? Iya. Kayak gembel, dia bingung kan? Dibawa keluar dia takut, ya dia ketakutan. Gitu. Mungkin ketika ini ya udah antri rumah sakit. Antri rumah sakit mungkin ya udah ada yang ngurus, aku pergi. Bisa jadi begitu. Ya mungkin ya kayak gitulah mungkin. Cuman ya itu tadi dari sisi teknis operasional penanganan waktu itu, kenapa nggak lapor polisi itu aja? Kalau lapor itu kan tinggal gampang tuh, kedeteksi set, nyari ketemu aja. Ya itu ya kan saya juga udah usaha, saya masuk lagi satu pun dulu nggak ada menghilangkan jejak istilahnya. Gampang itu Pak. Dengan teknologi sekarang itu gampang, ketahuan. Oh iya. Ya cuman ya karena nggak lapor itu Pak. Iya. Karena nggak lapor itu. Nah kalau sekarang kan ya sudahlah, karena ini sudah terjadi. Ini kan pembelajaran bagi seluruh orang tua di Jawa Barat. Iya. Pokoknya anak kalau dibawa laki-laki nggak boleh. Iya. Itu. Dengerin kamu. Semua kan aturannya begitu. Kalau belum nikah resmi ya bawa pergi nggak boleh. Iya. Harus nggak boleh aja. Apakah ada seluruh warga Jawa Barat punya anak perempuan? Kalau ada anak laki-laki mau ngajak pergi, jangan dikasih. Di rumah aja, tungguin. Udah. Ini kadang-kadang anak perempuannya juga kalau udah jatuh cinta begitu. Iya. Dilupakan orang tua. Iya, lupa gitu loh. Nah, tapi kalau yang rumah sakit segala macam udah selesai kan? Yang tahap pertama tadi sudah diberesin. Oh iya. Udah sekian puluh, 51 udah diberesin. Nanti tahap berikutnya terus. Sekarang udah di rumah, masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Yakin. Gitu. Nanti kalau sudah sembuh, saya juga bantu untuk kehidupan kedepannya. Gitu. Yang paling utama adalah itu. Yang paling utama harus ketemu pelakunya. Iya. Tapi saya nggak akan lama, pasti ketemu. Teman-teman PP-nya sekarang banyak yang bantu nggak? Tahu saya enggak ini. Kan itu ada punya teman PP, Suami saya yang punya teman anggota. Nanti saya juga akan koordinasi dengan ketua PP Jawa Barat, Kang Dian, untuk sama-sama siapa tahu punya jaringan, mengetahui kan biasanya orang sesama temennya nih, ini mengetahui, oh ini mah suka kesini larinya, suka di sini ngumpetnya, ya kita cari gitu loh, kita cari. Bapak ada yang disampaikan Pak? Sekap ya, gitu. Nanti juga saya mau ketemu sama keluarga ininya, keluarga dari siapa namanya, Taufik, bapaknya saya mau ketemu. Siapa tahu itu mempercepat kembali ditemukan gitu loh. Ya punya bapak maunya anak cantik, pakai kerudung kan dulu? Iya. Pakai kerudung, saya lihat fotonya pakai kerudung dulu sama. Itu perempuan tuh kalau kadang-kadang kalau udah jatuh cinta nggak pakai otak. Iya. Saya juga nggak tahu itu. Iya Pak, perempuan itu kalau udah jatuh cinta kadang nggak pakai otak. Udah saya bantu-bantu lah, di istilahnya anak emas lah perempuan. Tapi bedanya ya itu jatuh cinta mungkin jadi lupa segalanya. Iya, nggak pakai otak kalau udah jatuh cinta kadang-kadang. Orang tua disepelekan. Nah itu. Padahal saya udah dikasih tahu ini makan capek lada istilahnya. Udah pokoknya apa mau jangan banyak pikiran lah. Kita Awalnya ya. Iya. Waktu itu yakin betul sih ya. Iya, pokoknya kita mau udah dewasa lah. Ya. Nah sekarang kan banyak yang speak up katanya. Pernah juga jadi korbannya ini. Iya. Ibu dapat cerita? Iya, kemarin lihat dari Instagram. Apa di Instagram ceritanya? Ada mantan pacarnya juga nge-WA ke saya. Oh, orang mana? Orang Ciparai. Ciparai Bandung. Iya. Terus? Tapi katanya memang agak temperamen, tapi ke dia nggak pernah mukul, cuman memang agak kasar katanya. Barang-barang semua habis sama dia. Dipecah-pecahin. Bilang kayak gitu. Ya ini kan karena waktu itu masih jaga jarak. Iya. Ya kan kalau itu kan jaga jarak nih pacarannya nih. Kalau ini kan sudah serumah. Iya. Iya, betul. Udah sekamar. Nah, dia berkuasa. Iya. Pasti awalnya bertengkar. Awalnya bertengkar, disiksa. Kalau yang ininya kapan itu peristiwanya katanya? Kalau Saya belum berani. belum berani. Belum berani. Saya kemarin nggak berani teh. Begitu lihat
Bu ini mundur saya. Itu katanya sih udah lama sih. Kalau kata anak saya juga ini dari kapan Pak? Udah lama Pak. Itu kan katanya saya pertama pakai helm, terus pakai tongkat, terus dipukulin kepalanya, terus pertama itu matanya Pak yang diarah, jadi dia nggak bisa kemana-mana gitu. Yang dihajar? Iya, matanya dulu. Nah, soal itu teh otomatis kita nggak bisa kemana-mana lah. Karena katanya kalau lagi disiksa, langsung diantem lagi, suruh diem gitu, nggak boleh ada suara keluar katanya. Gitu, tetangganya nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu tuh. Nah, ini juga pelajaran penting bagi para kepala kelurahan, ketua RT, ketua RW. Kan nih orang datang ke kos, ke kontrakan, kan dua-duanya harusnya KTP-nya diperiksa. Kalau bukan pasangan suami istri berarti rumahnya beda, nggak ada surat nikah, jangan diizinin. Kita mah kan karena kos-kosan banyak, ya orang dalam pikirnya yang punya kos yang penting bayar uang kok. Nggak pernah, kadang-kadang didaftarin ke RT RW-nya. Kan kalau ke RT RW-nya didaftarin, kemudian RT RW-nya ngecek ke setiap rumah, ke yang kos-kos tuh diperiksa keadaannya, ditanya kayak zaman dulu, mungkin nggak akan ada peristiwa ini. Sekarang udah merdeka sih. Sekarang Bapak nggak ada ini kan, pengobatan udah selesai, tinggal Bapak sendiri kan untuk kebutuhan-kebutuhan aman. Nanti juga saya titipin lagi buat kebutuhan Bapak ya. Selama ini kemarin udah, nanti saya titipin lagi biar Bapaknya tenang, nggak usah mikir apa-apa. Sekarang fokus untuk anak, kesehatannya, kemudian pengobatannya udah beres. Yang paling utama pelakunya harus ditemukan. Saya udah kontak Pak Kapolda barusan juga. Pokoknya kita gaspol untuk segera ditangkap. Gitu. Dan saya kasih sayembara, siapa yang menemukan wajahnya biar cepet. Pokoknya, dan kemudian siapa yang menyembunyikan juga nanti dipidana loh, hati-hati. Biar cepet, maksud saya dibikin sayembara kasih 250 juta itu, siapa tahu ada warga nanti semuanya nyari, ngebandingin, dan kemudian dia juga nanti mengalami kesulitan pergi karena sudah merasa terkepung. Karena sekarang orang udah pakai ini kan, tujuan saya itu biar cepat. Karena saya kesel Pak, gitu-gitu amat sih gitu. Gitu Pak, ya Pak ya, Bapaknya sehat. Nanti jadi Bapak tegas, Bapak itu sama anak perempuan tuh. Nah ini kadang-kadang sekarang orang tua kalah sama anaknya. Ini pelajaran penting nih, ya Bu ya. Bener nggak? Ini kan pelajaran penting Mbak. Dimana beginilah keadaan sekarang, orang tua kalah sama anaknya. Gimana saya, weh? Nah, ini penting untuk semua orang tua dimanapun berada, gak boleh kalah sama anak. Ya kan Pak? Karena anak perempuan sama laki-laki pergi itu masih udah bohong, Bapak masih percaya sampai nyari ke Jakarta. Setelah itu kita juga lupa, kenapa nggak lapor polisi, kenapa nggak dicari. 2 kali lebaran berarti nggak ketemu kan? 2024 3 kali lebaran. 2024. Oh 2024 lebarannya Maret ya? Iya masih kumpul 2024. Ya tinggal lebaran. 2024, 2025, 2026. 2 kali lebaran. Nggak ketemu. Waktu lebaran nggak ketemu, ada ngasih kabar nggak? Enggak. Udah hilang kontak aja. Nggak pernah ngasih kabar. Ya Pak, baik. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Pak. Udah aman. Kalau saya tugas gubernur. Ya tugas gubernur jaga warganya. Melindungi warganya. Kemarin pusing urusan pengobatan udah selesai. Udah. Bapak tinggal tenang aja, sekarang kita fokus untuk nyari pelaku itu aja. Korban mah sudah diobatin, ada keluarganya yang jagain, sudah selesai. Dan kemudian jangan terlalu juga banyak terima tamu. Oh iya. Harus mulai. Kalau sudah gini nanti ribuan tamu menengok. Gitu loh. Ya kan?